2, 3, 4 podcast dimulai. Ya, Natsu, yaitu adalah Ian dan Han. Kita akan ngebahas apa ke podcast kali ini? Han. Oke. Oke, kita lanjutkan kepada para host-host lain. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada member-member di sini. Sebelum bertanya, ku ingin bercerita tentang pengalaman pribadiku selang beberapa tahun yang lalu. Oke. Sebelum mendengarkan, jangan pernah berharap kalian sedang sendirian, dimanapun, bagaimanapun, dan dalam keadaan apapun itu. And buka pikiran kalian, pasang telinga kalian baik-baik, let the fear creep inside you. Hai semua, perkenalkan kembali namaku Han. Di sini aku ingin cerita tentang pengalamanku sekitar kelas 2 SMP saat aku benar-benar jadi anak bandel. Itu aku punya semacam bisa disebut geng, komunitas perkumpulan anak-anak bandel gitu. Jadi 5 sebuah orang, klub gitu. enggak kayak Oke. kumpul doang gitu. 5 orang dan itu kalau bandel kayak semacam cuman bolos ya sekedar itu. Dan ada satu masa di mana hantu itu atau horor itu ngetren banget di kampungku gitu. Kayak orang-orang pengen, gimana sih hantu itu, gimana sih? Dan itu pun karena kami masih SMP, masih dalam usia yang sangat-sangat bikin kami penasaran dengan kata-kata itu. Akhirnya kami di tempat tongkrongan, bisa dibilang warnet sih, anak bapaknya punya tongkrongan itu, dia punya teman dari Palembang. Dan ku bisa kasih tahu namanya, uh, janganlah, Putra namanya, nama Oke. samaran. Nah, Kak Putra ini, dia bisa ngelihat hantu, dia bisa sulap dan sebagainya, tentang hal-hal gaib. Dia bisa buka mata batin dan nah, kami berlima itu ngomong sama Kak Putra, "Kak, gimana kita nyoba hal baru, Kak?" "Apa nih?" "Kan Kak Putra bisa buka mata batin nih. Gimana kalau kita iseng-iseng berburu pusaka?" Nah, dari situ kami berburu pusaka selama 1 tahun dan semua pusakanya itu simpan di rumah Kak Putra. Ada sih kami yang ngerawat, cuman sekarang udah lepas tangan. Nah, ada satu masa kami, melakukan kayak berburu pusaka itu di sebuah rumah tua, rumah kayu, yang Yes. katanya konon di rumah tersebut sering terjadi hal-hal mistis, like penampakan ada anak kecil lagi main di halamannya. Karena rumah tersebut orang-orang di sekitarnya bingung, kok bisa rumah kayu semegah ini dibangun di kampung kayak gini? Itu di salah satu kampung di kotaku ya. Aku nggak bakal sebutin karena ini mencakup semua orang nanti kan ya. Iya. Akhirnya kami ngelakuin ekspedisi ke sana. Ekspedisinya berupa kayak kami pengen nyari pusaka sih sebenarnya, cuman biar lebih tenang kami pengen orang-orang di sono nggak keganggu lagi sama penghuni rumah tersebut gimana caranya dan apapun itu bagaimanapun. Terus sampai di sana kami istirahat di tempatnya kayak RT ya, kalau misal RT atau RW sih kalau misalkan punya kampung itu. RT, RT. RT ya, RT. Kami ingin istirahat jam 6 sore istirahat. Kami berbincang sama Pak RT yang masih kuingat sih pertanyaan-pertanyaannya itu seputar kampung, dan pas nanya soal rumah itu Pak RT nggak bisa balas karena
yang punya rumah tersebut katanya entah kenapa baru 2 bulan apa sebulan ya, kalau nggak salah sih sekitar itu. Hmm. Setelah dia tinggal di rumah itu, dia nggak tahu kabar lagi gimana. Entah dia pindah, entar dia ngilang, pokoknya disappeared lah, nggak ada kabar sama sekali dan nggak tahu dia kemana gitu. Barang-barang di rumah tersebut juga tiba-tiba selama 2 bulan itu ngilang, cuman ada pokoknya sisa dari rumah tersebut ya rumah sama dinding doang, kayak gitu, Right. dinding kayu itu. Cuman emang masya Allah rumahnya gede banget, 2 lantai kayu semua dan itu rapi banget orang yang bikinnya, salut sih. Ya. Nah, itu gambaranku pertama. Dan setelah kami tanya eh, tentang soal pusaka, katanya ada pusakanya itu kayak semacam taring gitu. Cuman Iya. ada gagang kayak pisau. Gede taring kayak like taring gimana gitu. Kalian tahu hewannya yang punya gigi panjang banget gitu? Kayak yang masih hidup sampai sekarang, yang kayak saudaranya singa, harimau gitu. Kan ada tuh. Hmm. Kayaknya nggak ada deh. Itu Nggak ada, sudah zaman nggak ada. purba ya. Purba ya. Purba, purba, purba. Udah nggak ada itu. Sudah tidak ada di dunia ini. Dan itu masih masih ada tuh dia kayak gitu. Eh, katanya itu pusakanya dan itu punya gagang. Dan di gagangnya itu ada kristal. Kristal benar-benar asli kristal. Hmm, dan kami cukup percaya dengan apa yang diceritain per Pak Pak RW RW kan Pak RT. RT. Hmm. Kami cukup percaya dengan cerita Pak RT. Akhirnya kami ngatur jadwal buat ekspedisi itu. Rumah tersebut nggak terlalu jauh dari rumah Pak RT, sekitar 3 kilometer. Dan kami ngatur ekspedisinya jam 1 atau setengah 2 malam, sekitar jam itu, karena eh, beberapa orang juga percaya, di beberapa pulau juga orang percaya soal ganjilnya jam tersebut, like jam 3 malam, jam setengah 2 malam, itu hal-hal yang gaib itu sering bermunculan. Nah, aku sebelum ekspedisi, eh, oh ya aku belum jelasin, yang ikut ekspedisi itu ada 2 orang, aku dan temanku. Kita sebut aja temanku itu namanya A. Nah, aku dan A ini Hmm. disuruh kami dipersiapkan lah buat dibuka mata batinnya. Eh, udah dibuka menurut Kak Aryan, Kak Putra, udah dibuka mata batin kami. Akhirnya kami lanjut jaga-jaga, jaga malam. Kami takut terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Dan ternyata pas jam 12 malam, pas kami prepare barang, like senter, lampu, atau kamera. Hmm. Kamera satu sih, kayak kayak cuman buat dokumenter. Hmm. Ya. Ada tuyul. Bener-bener ada tuyul. Pas Angga, kami prepare. jangan bilang itu Bener-bener. Angga di situ. Enggak, men. Serius, ada dua. Dua. Dan itu nggak sengkap ketangkap sama Kak Putra tadi. Hmm. Serius. Dua. Dan itu kayak yang bikin warga dusun situ atau desa lah resah gitu. Soalnya dari semenjak rumah itu dibangun lah, penghuninya juga cuman bapak-bapak dulu yang ketinggal dulu selama 2 bulan itu. Hmm. Nah, untung aman, safety banget bareng kami sama Kak Putra tadi. Akhirnya jam 1 kami berangkat.
Kira-kira 10 menit 15 menit kami sampai di tujuan, dan benar rumahnya kayak gambaran gue tadi. Cuman karena kalau udah ditinggal cukup lama, rumahnya Iya. itu kayak udah tua dan mungkin Kayak itu kan pos malam. ya udah Iya, agak pos gitu. aku kalau lihat malam itu kan nggak tahu masih bagus apa enggak gitu. Siang juga nggak sempet lihat sih malam. Dan hal yang pertama kami lihat itu bukan lihat sih, dengar kayak memang benar ada anak kecil main di halaman rumahnya. Oke. Lagi kayak suara ketawa doang, cuman ketawanya itu bukan kayak dari satu suara doang. Kamu tahu kan kalau misalkan satu orang itu Hmm. ngikutin ketawa juga gitu. Iya iya Iya, iya. iya. Nah, Oke, oke. menurut Ah, kami ada 3 orang sekitar yang sering ganggu orang yang lewat depan rumah itu. Cukup seru ekspedisi ini, dan kami masuk ke rumah, mulai nyari ini dari pusaka itu. Dan hal yang paling serem sih, si tadi temenku, dia ditarik, bener-bener ditarik kakinya. Itu dia nggak ada yang apa-apa gitu yang narik. Rumahnya itu kalian tahu nggak sih, rumah gaya-gaya orang luar negeri yang hmm. dalamnya sempit, ada lorong-lorong gitu. Iya tahu tahu. Nah, kayak Iya, gitu. tahu, tahu. Nah, Kayak dia ditarik sampai WC. jauh juga dong kalau gitu ya. Iya, Lumayan. kalau beberapa orang sih emang hantu itu ada yang bilang nggak nyata, tapi mereka percayanya adanya energi, energi dari beberapa hal yang emang bisa menghantarkan kayak gitu. Contoh keris, pusaka-pusaka yang emang dipercaya gitu kan ya. Dia ditarik Hmm. dan bener-bener ditarik cuy. Aduh, itu bener-bener. Oke, oke, oke. Dan Han, eh, Han, Han. aha. Kayaknya cukup dulu untuk itu cerita. Yang Oh, oke lain, oke. yang lain mungkin ada yang mau bercerita di. Ayo, ada yang mau bercerita nggak Kalau ada tentang yang mau pengalaman punya horornya? pengalaman horornya, silakan open mic jika ada yang mau. Ichika, Ya, untuk teman-teman yang punya pengalaman bisa untuk di-share. teman-teman yang punya pengalaman bisa di-share. Cyber, Mungkin tadi Mas Reki Kezuhibiki. enggak, dia rekam. Dia bilang rekaman aja, coba lagi sibuk. Mungkin Masnya Oke. mau cerita. Enggak. Perdi. Per, mau cerita Per? Pengalaman horor Anda yang pernah Anda rasakan, mungkin yang Anda gunakan sekarang ini. Mhm. Kalau bentar. Hai semua, nama gue Cyber. Ini gue akan Anjir. Ada yang lagi balapan kayaknya. Nama gue Cyber Kemeng. Cyber. sorry tadi ada yang lewat. Iya. Oke, lanjut. Ya, kalau pengalaman horor, wah motoran. Tiba-tiba jadi komedi, cuy. Oke, bentar. Iya, let's go. Enggak apa-apa. Oke, serius. Oke. Kalau masalah pengalaman horor sih banyak. Cuma paling satu aja yang gue ceritain sih ya. Mhm. Iya. Oke, Eh, silakan. Oke. Yang pertama tuh nggak langsung gua sih yang ngerasain pengalaman horor tuh. Yang pertama bapak gua yang nemu ya makhluk astral. Pertama ini pada bulan pas jam 12 malam dia jalan di bisa dibilang Mm-mm.
Waktu dia jalan itu ada sekolahan. Di depan sekolahan tersebut ada sebuah pohon yang nggak tahu pohon apa di situ. Awalnya sih biasa-biasa aja. Semakin bapak gua mendekat ke pohon tersebut, semakin ada. Pertama kelihatannya seperti karung, tapi tiba-tiba dia mulai berdiri. Bukan keadilan. Ya, Aku paham, aku paham. Oke. I understand what Oke, you mean. lanjut lanjut. berdiri Apa terus. lagi ke situ, woy? Oke. Tadi sampai berdiri ya. Iya. Bapak gua kan pakai motor nih. Waktu itu motornya Ada suara efek soundnya di belakang. terus semakin dia mendekat ke makhluk tersebut, motornya tuh seperti ingin mogok. Dan sampai akhirnya tuh betul-betul di depan matanya dan motor tersebut mati gitu. Oke. Ya, sekitar 4 atau 5 menit tiba-tiba makhluk tersebut hilang Hmm. dan bapak gua ya kecabut ke rumah. Terus dia cerita, gua nggak percaya. Awalnya gua nggak percaya karena gua nggak percaya hantu. Terus keesokan malamnya gue jalan dan itu ngepas sekali gue jalan ke arah yang sama tepat bapak gue nemu makhluk tersebut. Awalnya gue kepikiran begini di pikiran gue, oh ini tempat yang katanya bapak gue nemu makhluk, ya makhluk tersebut. Tiba-tiba entah kenapa motor tuh rasanya berat. Yes. Terus yang hawanya pertama biasa-biasa aja jadi agak dingin. Ya, mungkin pas gue lihat di spion ternyata gue ngebonceng makhluk tersebut. Dan gue di situ panik. Dari Gua- gambaranmu makhluk itu seperti Ya, gue cuma lihat putih sama seperti yang dilihat oleh bapak gue pertama. hantu pada umum, Iya, hanya gue di situ panik, gak tahu mau ngapain. Terus gue stop, gue turun. Pas gue lihat, tapi gue masih pikir positif. Gue pulang ke rumah dan gue mikir itu mungkin halu sih, mungkin halusinasi ya. halusinasi atau Anda cahaya atau kecapean. apa. Ya kecapean gitu. Oke. Waktu sampai di rumah tuh gue nggak langsung tidur sih, belum. Gue kamar mandi. Ya. Kamar mandi terus tiba-tiba tuh ada yang ngetok pintu. Yang pertama gue kira bapak gue, tapi pas gue buka ada orang. Iya. Ya gue lanjut aja tuh di WC. Gue masih lanjut. Terus tiba-tiba ada lagi yang ngetok. Gue kesel kan, gue teriakin, siapa anjing. Tiba-tiba hilang. Iya. Dan gue tidur. Pas gue tidur itu gue terbangun gara-gara kerasa berat di perut gue. Pas gue bangun kan, ya bangun tuh nggak langsung melek gitu kan, pasti ada. Nah di situ gue perlahan-lahan buka mata gitu.
apaan nih? Ya, bentuknya beda. Dia beda sama yang gua temuin di motor tadi. Bentuknya lebih tepatnya kayak anak kecil. Iya. Wah, loli. Ya, loli. What the fuck? Han, lu aja ke rumahnya Cyber, Han. Kecil. Oke. Aduh, Continue. masuk gua aman. Ya, karena gua merinding, takutan gitu, gua tutup mata gua lagi. Gua tidur sampai pagi. Oke, Sampai mungkin situ. cerita gua situ aja. Nggak tahu horor apa Oke. enggak. Ya, terima kasih atas Ya menurut masukannya gue Bapak itu Cyber. lumayan sih kalau Nah, udah lumayan kayak sih. diikutin gitu sih. Menurut gue itu Mm, kayak diikutin. ya, Hmm. antara dua sih ya. Gue belum tahu juga ya. Kamu juga belum tahu kan dia tujuannya baik atau buruk kepada dirimu gitu kan. Iya, iya. Iya, kan iya, iya. Tapi ya sepengalaman saya ya rata-rata memiliki nilai positif dan negatif setiap makhluk halus itu. Ya, mulai dari cara mengikuti itu mungkin antara dua, dendam atau memang ingin jadi pengikut. Itu aja. Biasa begitu dan oke, siapa selanjutnya yang ingin menceritakan kisah horornya di malam Jumat ini? Come on, Siapa lagi? open Ada mic. yang mau cerita? Ayo, ada yang mau cerita? Open mic and say the magic word. Atau Blood bahas listrik, ayo. seputar Blood listrik. Mau cerita atau enggak? Kak Pika mungkin ada kisah pengalaman di kuliah mungkin. Nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Aku Ya, Kak Pika, silakan. Oke, Kak Vika. Boleh? Lu bentar. diem Blut. Aduh, perut gue sakit. Oke. Nah, apa ya? Waktu itu kan pernah ada kejadian waktu malam apa ya? Pas hari terakhir ospek. Ospek. Ya, hari terakhir gitu ya. Itu kan sebenarnya kan dibilang malam pembayatan. Kalau kalian tahu Iya. itu malam pembayatan itu kayak malam malam renungan gitu kan. Nah, itu kan udah habis isya gitu kan, habis sholat semua dari masjid langsung ke gedung gitu kan, gedung tua gitu, Iya. udah nggak dipakai. Dulu itu gedung musik tapi udah lama banget nggak dipakai. Nah, seketika itu kan dibilang gini, udah orang yang tadi yang bersih-bersih kan bilang jangan pakai gedung itu juga kan, gedungnya udah lama gitu, dan takutnya ada yang roboh-roboh gitu kan. Kata kakak tingkatnya ya nggak apa-apa gitu, pakai itu aja soalnya apa ya, kan itu kan hari Minggunya gedung-gedungnya pada tutup gitu. Kayaknya kita pakai gedung itu malam-malam, terus kan tiba-tiba kan semuanya ya dimatiin, dia gelap kan, ruangannya Iya, gelap. lampunya dimatiin ya. Terus bakar lilin satu doang, lilinnya di tengah gitu. Wah, Ya itu sebenarnya mau malam pembayatan itu sebenarnya nanti ada orang yang mau kayak bercerita tentang kuliah itu seperti apa gitu kan, kayak malam iya. pembayatan gitu, kayak renungan gitu, malam renungan. Tapi salahnya dari kakak tingkat sendiri gitu, kakak tingkatnya malah kayak baca nama-nama yang kayak nggak lulus ospek gitu, yang nggak lulus ospek itu yang nggak pernah masuk ya, otomatis kayak semua kan pada bingung gitu. Nah, ada laki-laki dari belakang tiba-tiba, bentar, Sunyi, Cok. maaf dari Iya, nggak apa-apa, nggak laki-laki apa-apa. dari belakang Disconnecting. dia teriak tiba-tiba, tangannya tiba-tiba ambil meja ya, angkat meja gitu tapi pakai satu tangan, terus langsung dia banting gitu. Kita padahal itu enggak, dia bukan marah, dia lagi kayak kemasukan roh gitu kan. Ini Iya. cowok loh kemasukan, yang nggak Oh, mungkin juga kan kesurupan gitu kita ya. lagi marah. Kesurupan.
Ya dia kesurupan. Ya tiba-tiba dia kesurupan. Terus kayak dia marah-marah nggak jelas. Tiba-tiba ada yang teriak dari belakang gitu kayak kesurupannya itu kayak otomatis kayak semuanya kayak kesurupan juga kayak ikut gitu. Perempuan Kayak di belakang kesurupan massal tiba-tiba ya? iya kemasal kan kalau Oh, kesurupan itu nggak boleh pikiran orang kosong. nggak boleh pikiran, Nggak nggak boleh boleh kosong gitu. pikiran kosong. Iya kayak ketakutan gitu ya pikiran kosong gitu. Ya Oke, oke. tiba-tiba di belakang gitu ada yang perempuan gitu tiba-tiba kukunya panjang gitu. Tiba-tiba panjang matanya langsung ke balik putih gitu. Tiba-tiba ngecakar teman di samping. Ya Wih, orang-orang udah pada teriak, udah pada histeris. Mereka bilang gini, diem gitu. Kata teman-teman, kata-kata kakak bilang gini, pikiran semua nggak boleh kosong gitu, nggak boleh kosong. Kalau aku sendiri bersembunyi di bawah meja gitu, soalnya ketakutan kan. iya, Tapi untung pakai earphone cepet-cepet gitu, pakai earphone ya puter ngaji gitu kan. Kata orang kan nggak boleh pikirannya kosong gitu. nggak boleh Ya pikiran tiba-tiba, kosong. iya apa kayak ada 5 orang langsung kesurupan massal gitu. Ada yang nggak kesurupan tapi kayak kakinya nggak bisa jalan, kayak ada Oh, yang narik gitu. Iya, terus langsung kakak bilang gini, kayaknya ini nggak bisa dilanjutin lagi malam malam pembayatannya. Kita stop sampai di sini. Kalau dilanjutin bakal bakal ada terjadi sesuatu masalah besar gitu. Ya udah hmm, gitu. Mereka bilang gini, yang kemasukan itu coba dirukia gitu, panggil Pak Ustadz di masjid gitu. Terus mereka pakai senter gitu langsung ya sebelah separuhnya di situ yang temanku yang tadi nggak bisa jalan dibawa ke iya. masjid gitu, digandeng kan ke Hmm. masjid baru dirukia di sana gitu. Kenapa tidak kakak bacain saja ayat kursi? Udah baca ayat kursi, tapi yang paling menentang ini setannya yang nggak bisa ini yang di perempuan satu yang kukunya panjang tiba-tiba gitu, Oh, matanya kebalik putih gitu. Itu kayaknya kok jadi ya. kayak Infinity War ya, Cok? Udah kayak mm, Hulk satu, kayak Black Panther satu, iya dia Iya itu. pak. Dan ini kemasukannya bukan satu orang doang sampai 5 gitu, soalnya kan sampai kayak lima. pikirannya Oh. kosong banget. Udah itu kayaknya orang-orang yang udah yang sering kemasukan gitu sampai Jadi 5 gue sampai. pengen kerasukan. Ya jangan, gue juga udah pernah kerasukan sih Anda Aku ini nggak ingin per. mencari hal baru ya? Iya, iya soalnya bukan seumur hidup ini ya. Gue kerasukan ngebantu teman-teman gue yang kerasukan gitu loh. Gue yang ngusir. kerasukan Iya, sebentar anti doang, mainstream. badan kalian nggak sakit tapi pas bangun tidur badan kalian sakit-sakit semua, kayak Ya kebanting soalnya gitu. kita tuh Hmm, kehabisan energi karena dipakai sama makhluk. makhluk tersebut dengan daya Iya. tinggi. Iya itu. Tapi jujur saya tidak pernah selama kemah dulu ya. Banyak yang kerasukan, hampir 50 orang lah kerasukan dibawa ke musola semua. Yang bisa ngobatin 3 orang, guru agama 3, saya 1. Nah, Simpan guru dulu, agama. simpan dulu tuh Nat. Lanjut Kalau dulu. Iya, lanjut 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 kalau lanjut. aku sih Sorry. cuma 5 orang, tapi ini bingungnya ini cowok juga yang kemasukan. Pertama kali itu cowok, kita kira itu dia lagi marah-marah, padahal enggak, dia kemasukan beneran. Tiba-tiba langsung dia nunjuk di belakang. Nah tiba-tiba perempuan yang di belakang itu tiba-tiba berteriak gitu, nangis. Wow. Ya gitu, kayak langsung kayak merambat ke sebelah gitu kan, sampai 5 orang. Terus mereka bilang gini, jangan pikiran kosong, kayak perempuan satu udah mulai nunduk gini, langsung mereka depuk tepuk ya belakangnya Tepuk gitu, pundak, kayak tepuk ya pundak. bukan Hmm. iya jidat sama bahunya gitu, Oh, jidat biar sambal. jangan berenung gitu. Iya gitu, terus disuruh pulang dah. Itu pulangnya itu Oh, sampai teriak-teriak, itu sampai teriak-teriak pada histeris. Jadinya wow. mulai dari gara-gara kejadian itu ya sekarang nggak ada malam pembayatan lagi di kampusku gitu. Hmm. Oke. Sampai Udah. situ, Kak? Mm-mm. Oke. Siapa lagi selanjutnya? Oke, terima kasih Kak Vika ceritanya. Terima kasih juga Kak Pika. Kisahnya
Itu kisah real life ya, bukan botean. Jadi tolong subscribe untuk cerita selanjutnya. Karena subscribe itu gratis. Betul sekali. Dan unsubscribe itu juga gratis loh. Lu juga jangan gitu, Cok. Ini siapa yang promosiin channel Anda? Ya, kita mau lanjut ke siapa ini? Ada yang mau lagi? Kalau nggak ada, saya lagi lanjutin tadi. Kok boleh nggak? Sin? Oh, Oke, silakan. Angga. Angga, ya. Getar dari tadi ingat ini. Oke, silakan bercerita. Silakan bercerita. Bentar. Ah, Bentar. Tadi itu di kampusnya ngidupin lilin kan. Nah, jiwa ngepetku bergejolak kan. Jiri. Jiwa Ada yang jaga ngepet. lilinnya Lu dong. aja ngepet, Iya. gue jaga lilin. Nah, kan ada yang itu. jaga. Oke, leh. Malam Jumat loh. Oh iya benar ya. Iya, memang ini malam Iya, Jumat ntar kita sih. berdua bagi-bagi Iya. duit gitu kan. Oke, mantap. Oke. Enggak usah Kak Vika, biar Kapan si ini pas Angga ngechat jadi Discord babinya, ntar Kak online? Vika tuyup lilinnya biar dia digebukin. Wah, udah Cok, kasihan aku anjir. Tujuan Anda. Oke, lanjut tadi. Sen, enggak oke, lanjut ya. lanjut. Ya, ini cerita udah lama sih. Cuma ini real pernah aku ngalamin pas aku kemah dulu di ya saat tempat lah kemah. Pas ini kan ya siang menjelang sore menjelang maghrib lah. Sore menjelang maghrib kami di tenda ini berniat gitu. Kami kan ada 8 orang. Kami bilang ya ini gimana nih, kita apa itu di WC udah nggak ada air, kita mau mandi gimana? Nah itu kan bingung semua ini. Baru entah temanku kan bilang lagi, ya 8 orang kan, ada salah satu yang bilang mau nggak kita nyari sungai, barangkali di dekat sini ada sungai. Oh, Tapi ya ayolah, aku bilang kan daripada nggak mandi kan, soalnya Wait. malamnya mau lomba. kayak gini. Kamu mandi. Iya, kemah kan. Soalnya malamnya ini malamnya mau lomba. Gue kemah nggak pernah mandi serius. Ya, Aduh. lanjut ya. Kalian Tapi itu pernah fakta. kemah? Sedih juga. Kamu pernah pas PTA. Ya udah lanjut. Ya, tapi mandi di mana? Nah, kan Kalian gini mandi kan. dong. Nah, ini ya singkat cerita kami udah keliling jauh banget itu dari posisi tempat apa tuh? Tempat kemahannya itu. Udah jauh jalan 8 orang ini laki-laki 8 orang. Sekitar ya jam-jam setengah 6 gitu. Baru aku bilang, ayo kita pulang. Sebentar lagi kita siap-siap. Terus kita mau lomba. Ah jangan. Kelihatannya kan aku kan belum ada yang mandi kan ngantri juga kan. Kecil sih sungai gitu. Ya sudah. Ini selesai 3 orang 4 orang sama aku 4 orang. Itu udah aku bilang kan ayo kita jaga tenda dari yang jaga. Sudah kami kembali ke Bempat. Itu kalau nggak salah lomba jam berapa ya, jam 8 nggak salah ya, lombanya itu mulainya jam 8. Kami itu sudah siap-siap dari setengah 8 itu sudah siap, tinggal nunggu yang datang ini nggak datang ini Bempat ini, bisa Bempat di belakang tadi. Kemana? Aku nggak tahu itu pertamanya, tiba-tiba jam berapa, jam 11 kalau nggak salah itu. Singkat cerita aja ya, ini kami lomba ini di band kayak di band gitulah, di apa, dilewatin aja di dis gara-gara kurang orang. Ya gurunya juga bilang sih nggak apa-apa sudah di dis, ya teman kalian juga ceroboh, nggak ada mau tepat waktu gitu. Nah habis itu jam 11 gitu mereka berempat datang. Aku juga bingung kan, baru kan kami ke berempat juga belum tidur, masih gara-gara mikir itu.
berempat ini kemana sih? Datang mereka berempat kayak kayak apa sih, pucat semua gitu lah, gemetaran semua. Wah, pucat semua. Baru mereka ya nyeritain gitu, katanya ada kayak disembunyiin gitu lah. Sama pokoknya mereka tuh kayak kayak apa ya, kayak udah usaha gitu loh, gimana biar nggak berkeluar gitu dari sembunyiannya itu. Itu jauh banget sih, itu aku mikir itu kayak gimana ya, kayak dari rumahku sini ke kemana ya, ke SMP 3 itulah, jalan kaki lumayan lah kalau jalan kaki. Abis itu gunungan semua lagi, apa itu kayak turun ke bawah naik ke atas gitu, nanjak. Wah, itu Masalahnya di sini ada yang nggak tahu rumah lu. ya sekitar Gue- berapa gue- ya, 6 kiloan lah. Iya, oke. 6 kilo tuh jalan kaki. Habis itu mereka datang kan jam 11, datang nyeritain, kami ini tadi tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba kan mau pulang kayak gitu, langsung kayak disesatin gitu loh. Habis itu kayak gimana mereka ya, kayak ngeblank lah semua itu. Wah, kita nggak bakal kembali nih kayaknya sampai besok pagi, bilangnya temannya yang di santri kan. Wah, ini kan gimana dia, kayak gimana ya keluarnya tuh ya, dia